Pada era Perang Dingin, Uni Soviet tidak mau kalah oleh Amerika Serikat dalam berbagai hal. Lomba pun mereka lakukan mulai dari perang ideologi, balapan keluar angkasa, hingga adu canggih bom atom. Sejarah mencatat Uni Soviet dibuat keok oleh aliansi AS dalam bidang ekonomi dan ideologi. Namun mereka sempat membuat bom atom yang lebih kuat dari AS. Bom atom itu bernama SAR Bomba atau Tu-95, yang tercatat paling dahsyat dalam sejarah. SAR Bomba berarti bom SAR. Penamaan SAR bagi senjata terdahsyat Soviet pun cukup unik. Pasalnya justru Uni Soviet terbentuk setelah Partai Bolshevik berhasil melengsarkan SAR terakhir mereka. Pada akhirnya bom atom itu tidak digunakan karena terlalu besar. Namun menarik untuk mengetahui kisah seputar SAR Bomba. Seberapa dahsyat bomnya, bagaimana respons AS, dan mengapa Uni Soviet malah membenci ilmuwan perancang bom ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas 5 fakta menarik seputar SAR Bomba. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung ke pembahasan. Kekuatan ledak SAR Bomba tercatat sebesar 50 megaton alias 50 juta ton TNT. Bom ini diledakkan Rusia pada 30 Oktober 1961 di atas pulau Novaya Zemlya, bagian utara Soviet. Kekuatan ledakannya setara 3.800 bom Hiroshima yang menghilangkan ratusan ribu nyawa ketika dijatuhkan pada 1945. Menurut armytechnology.com, kekuatan SAR Bomba 2 kali lebih besar dari bom nuklir B-41 buatan Amerika Serikat yang punya kekuatan 25 megaton. SAR Bomba memiliki panjang 2,6 meter dan berat lebih dari 27 ton. Bom itu sekitar 5 kali lebih berat dari bom atom yang jatuh di Hiroshima Nagasaki, yaitu Fat Man, beratnya 4,6 ton, atau Little Boy, beratnya 4,4 ton. Menurut BBC, SAR Bomba dibawa oleh pesawat Tupolev ke lokasi pengujian dan dijatuhkan dengan parasut raksasa seberat 1 ton. Kemudian meledak pada ketinggian 3,9 km. Pesawat Tupolev yang diterbangkan oleh Andrei Durnovtsev juga hampir celaka akibat ledakan yang terjadi, padahal jarak 50 km dari TKP. Pesawat pun sempat menukik hingga 1 km sebelum pilot berhasil mengambil kendali pesawat. SAR Bomba meledak sekitar pukul 11.32. Cahaya ledakannya terlihat dari 1000 km jauhnya. Jamur asap yang terbentuk dari bom ini terhampar dengan luas hampir 100 km dan tinggi 64 km. Jika dibayangkan, pemandangan ledakan mungkin terlihat indah, tapi rumah-rumah berjarak 55 km dari lokasi tersebut malah luluh lantah. BBC mencatat distrik-distrik Soviet yang berjarak ratusan kilometer dari lokasi ledakan juga harus menanggung kerusakan rumah mereka, mulai dari rumah roboh, atap rumah jatuh, pintu dan jendela rusak, komunikasi radio juga terganggu selama 1 jam. Amerika Serikat ternyata memantau peledakan SAR Bomba. Bahkan pesawat mata-mata mereka hanya beberapa puluh kilometer dari tempat kejadian. Melihat ledakan tersebut, AS dan Inggris pun langsung mengecam Uni Soviet. Negara Skandinavia seperti Swedia juga ikut mengecam Soviet karena negaranya tak jauh dari lokasi. Beruntung bola api tidak menyentuh daratan sehingga radiasi yang menyebar sangat rendah. Demikian laporan BBC. Salah satu otak yang merancang SAR Bomba adalah fisikawan bernama Andrei Sakharov. Lulusan Universitas Negeri Moskow ini adalah tokoh penting dari pengembangan nuklir Soviet. Apa yang terjadi setelah ia menyaksikan ledakan SAR Bomba? Ia justru menjadi penentang senjata nuklir di dunia internasional karena khawatir atas dampak senjata itu.
Pada 1975, ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya melawan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah Soviet pun malah murka. Situs Nobel mengingat para pimpinan di Uni Soviet bereaksi dengan amarah dan menolak mengizinkan Sakharov untuk pergi ke Oslo, Norwegia untuk menerima penghargaan. Istrinya Jelena Bonner menerima penghargaan itu atas nama suaminya. Sakharov juga dicopot dari segala gelar kehormatan Soviet dan diasingkan di kota Gorky. Ia baru boleh kembali ke Moskow pada 1985 berkat keputusan Mikhail Gorbachev. Oke, itulah seputar fakta tentang bom nuklir serbomba. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, bye.